sahabat Ami, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Ami di sini. Kali ini Ami ada di pameran Pekan Raya Jakarta. Di salah satu stand yang Ami datangin sekarang ini adalah stand BUMDes, di mana sekarang ini pemerintah lagi menggalakkan UMKM bukan hanya sosok pribadi, tapi juga lewat BUMDes gitu. Jadi ini salah satu penggiat BUMDes yang ada di Desa Ngawi ya Mas ya? Kabupaten. Oh, Kabupaten Ngawi. Jadi di Kabupaten Ngawi, dan kita akan berkenalan dengan beliau karena kali ini beliau membawa ada pupuk, ada olahan pertanian seperti beras organik, beras merah, terus ada juga beras hitam. Kita akan berkenalan dengan beliau yang satu ini. Boleh diperkenalkan namanya, Mas? Perkenalkan, nama saya Sunarto dari Ketua BUMDesma. Jadi sebetulnya BUMDesma Pondok Jaya Sentosa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi. Kalau BUMDes itu kan ada dua, BUMDesma sama BUMDes. Kalau BUMDes itu kan masing-masing desa. Kalau BUMDesma, saya ini dari BUMDesnya kawasan, dari gabungan dari 10 desa. Sekecamatan. Jadi BUMDesma itu kecamatan wilayahnya? Satu kecamatan. Oh, satu kecamatan. Oh, berarti ketua untuk satu kecamatan. Satu kecamatan, gabungan dari 10 desa. Keren banget. Berarti di situ setiap desa punya keunggulan produk masing-masing atau bagaimana ini, Pak? Ya, kalau BUMDesma ini latar belakangnya kan didirikan dari 10 kepala desa dan Pak Camat dalam rangka mengelola potensi yang ada di Kecamatan Beringin. Kecamatan Beringin ini potensinya ada waduk, ada pertanian, ada hutan dan lain sebagainya. Sebenarnya dengan dibentuknya lembaga BUMDesma ini diharapkan seluruh potensi yang ada di Kecamatan Beringin ini bisa maksimalkan atau bisa dikelola untuk kesejahteraan bersama, khususnya di wilayah Kecamatan Beringin. Untuk produk pupuk ini berarti punya desa apa, terus nanti kayak semacam beras merah desa apa begitu atau bagaimana ini? Ya. Kalau tupoksi dari BUMDesma Pondok Jaya Sentosa ini kan di bidang pertanian, kemudian pariwisata dan referensir. Kalau pariwisata ini kan membangun kolam renang karena ini dekat dengan waduk pondok. Waduk pondok ini kan waduk yang cukup besar dan wisatawannya banyak yang ke waduk pondok. Tapi belum ada segmen yang dipilih oleh wisatawan ke waduk pondok mau ngapa, belum ada. Nah ini perlu wahana yang dikelola oleh Pondok Jaya Sentosa ini supaya orang mau ke waduk pondok ada tujuannya mau wisata apa. Ini diantaranya adalah wahana kolam renang. Ini sudah dibangun dari sebuah desa. Sebetulnya kalau kita lihat potensi di desa ini semuanya ada di bidang pertanian, peternakan, pariwisata, di desa manapun ada. Nah, lembaga ini sebetulnya prioritasnya adalah memanajemen atau mengelola. Dengan kelembagaan ini diharapkan semua potensi yang ada di desa ini, khususnya Kecamatan Beringin, semuanya bisa dimaksimalkan dengan kelembagaan. Nah, kami dari BUMDesma ini pertama mengelola pariwisata ini sudah jalan kemarin, tapi karena pandemi itu akhirnya ini agak off. Nah, kemudian di referensir ini dari BUMDesma ini mendropping paving ke seluruh desa-desa. Tapi ini sifatnya adalah sharing profit tiap desa. Sehingga dropping dari tiap desa, nanti BUMDesma ini dapat fee atau keuntungan yang masuk ke BUMDesma. Kemudian di bidang pertanian, ini kami kerjasama dengan formulator dari UGM dalam rangka menyikapi keluhan dari petani-petani khususnya di hutan dan di petani desa, karena di hutan ini kebutuhan pupuk kimia untuk tanam jagung itu cukup tinggi. Per kilo jagung itu membutuhkan kimia sekitar 50 kilo sampai 1 kintal kebutuhan
pupuk kimianya. Untuk jagung Untuk itu? jagung. Besar Nah, juga ya? ya bisa besar juga. Itu lahannya kalau di Beringin ini udah ribuan hektar. Ini kalau di total ini sudah banyak sekali kebutuhan kimia. Apalagi pemerintah mengurangi pupuk kimia ini, kan petani beralih ke non subsidi ya. Lalu non subsidi harga per kilo aja sudah 10.000. Itu sudah berapa miliar yang dibutuhkan alokasi pupuk kimia yang dibutuhkan oleh petani lahan jagung. Nah, dengan adanya Umat Jitu ini sangat terbantu sekali. Ini sudah petani-petani menggunakan ini, itu pupuk kimianya cukup 30% saja. Ini pupuk cair organik maksudnya? Ya, cair organik. Oh. Nah, pupuk cair organik ini bisa diadopsi dengan potensi lokal. Potensi lokal tiap desa kan pada peternakan kambing dan sebagainya. Jadi bakteri mikroba Umat Jitu bintang 9 ini kalau digabungkan dengan potensi lokal seperti urin kambing, urin sapi, kemudian pupuk kandangnya, limbahnya itu akan lebih maksimal. Kebutuhan kimia itu hanya pendampingan sekitar 20% cukup untuk kebutuhan di tanaman jagung. Sehingga ke depan itu petani tidak menggantungkan 100% pada pupuk kimia, tapi pupuk kimia dijadikan sebagai pendamping saja. Sehingga potensi yang ada di desa seperti pupuk kandang dan sebagainya itu nanti bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan petani. Terus jadi kalau kita dicoba ini Mas Han? Alhamdulillah ini sudah ada yang 3 musim untuk di jagung. Alhamdulillah hasilnya luar biasa bagus. Bisa sampai 2 kali lipat dari hasil sebelumnya waktu pakai ini. Ya kenaikannya sekitar 50%. Oh iya banyak kalau dari hasil semula. Kalau dari hasil ya. Kemudian dari sisi resiko, kalau tidak menggunakan Umat Jitu kemarin-kemarin itu petani peluangnya di jagung itu jagungnya rusak karena virus yang namanya, kalau daerah saya mengatakan itu buli. Jagungnya warnanya daunnya putih, kemudian nanti mati. Nah itu sampai sekarang belum ada. Kering itu tuh maksudnya. Kering. Oh itu rusak itu berarti. Rusak, kering terus akhirnya mati layu karena menyerangnya kan di daerah perakaran. Ya itu disebabkan oleh virus jamur di akar. Nah, dengan ini alhamdulillah bisa teratasi itu. Nah kemarin ada kisah itu nanamnya 100 kg bibit. Nah itu kena bule. Terus kemudian umur 25 hari disemprot ini bisa pulih sampai 75%. Nah kemudian lahan sebelahnya umur 15 hari menggunakan ini alhamdulillah 99% ini tidak kena bule. Ini bisa teratasi di keluhan petani. Jadi sekarang ini petani di Beringin kalau menggunakan Umat Jitu ini bisa mengurangi biaya untuk produksi dan meningkatkan hasil produksi. Kenapa namanya kok Umat Jitu ini? Ya, Umat Jitu ini karena umat itu kan sebuah elemen atau pupuk yang hayati lah, yang bisa memaksimalkan hidupnya mikroba di situ. Nah, Jitu ini maksudnya maksimal. Lebih maksimal. Kalau bintang 9 ini karena dulu sponsornya itu orang-orang santri NU. Kalau di padi itu insya Allah nanti 2 kali musim. Ya. 1 kali musim bisa mengurangi kimia sampai 30%. Kalau 2 kali bisa 50% lebih. Kalau seterusnya ini sudah ada yang lepas dari kimia, Umat Jitu sama pupuk lokal. Berarti hanya menggunakan Umat Jitu buatan sendiri. Buatan sendiri sudah bisa. Dan berasnya salah satu produknya ya ini. Yang ini ya? Ya. Ini sudah lepas dari kimia itu. Jadi fungsi dari Umat Jitu itu adalah memaksimalkan kinerja daripada pupuk supaya
lebih subur lagi di tanaman. Berarti ini juga ditanam di sana ini beras merah. Iya, ditanam beras di daerah hitam, Ngawi sana. Di daerah Ngawi. Daerah Ngawi sana. Tepatnya Ngawi mana ini, Mas? Kalau Ngawi, Beringin, Jawa Timur. Semuanya Kecamatan banyak di ya, situ ya. Kecamatan Jawa Timur. Jadi teman-teman khususnya yang di luar sana, kalau misalkan nanti itu kepingin tahu lebih dalam lagi tentang pertaniannya, karena ini Ami belum coba sih. Cuman kalau dengan beras merah yang di luaran tuh agak panjang-panjang ya Mas ya. Iya. Ini nek ngarani orang Jawa itu gunda. Okay. Apa bedanya panjang sama gunda-gunda gini? Saya kira tergantung dari jenis. Oh, jenis beras varietas. merahnya. Oh, jadi kayak semacam Varietas. kalau 46 Ya, terus gitu. apa gitu ya. Iya, iya. Oh, tapi yang gunda gini enak. Ya enak. Terus Banyak kalau gini. yang beras hitam ini kesukaan Ami sih. Ami suka sekali dengan beras hitam karena rasanya enak, terus kadang ada kayak macam ketan hitam gitu ya. Iya. Ada bukan ketan hitam ini Bukan beras beras. hitam. Ini lebih apa namanya? Original. Kalau dari beras hitam. Mas Nanto ya? Narto. Nato, Mas Nato, kalau misalkan nih teman-teman di luar sana ini atau mungkin mahasiswa kepingin tahu, karena ini kan berasnya juga yang beras putihnya ini kan juga bagus banget ini. Iya. Beras putihnya kan nggak pakai pemutih ya itu ya? Enggak pakai asli itu, original. Minta tolong deh untuk beras Ya. putihnya. Ini yang susu, ini susu. Oh ini yang susu, kenapa kok dikasih Ya, mentik susu. Maksudnya? Ya jenisnya. Oh jenis mentik Jenisnya. susu. Kan ada jenis apa varietas Bramu, IR64, kemudian Kartias 32. Nah ini yang mentik susu. Ini yang mentik susunya. Saya suka yang panjang-panjang yang 64 itu ya. Kalau mentik susu itu kan ciri khasnya putih, terus rasanya lebih ulen. Tapi nggak tahan lama gitu katanya. Enggak juga. Ya, kalau kalau organik itu sebetulnya tahan lama malah. Oh gitu ya. Jadi nanti bisa dibuktikan kalau yang menggunakan Majito, saya nanam sendiri di tomat itu buah perdana saya simpen itu bisa tahan sampai 2 bulan tanpa ada pengawet. Rasanya pun nanti manisnya manis alami seger. Gitu ya. Ya. Jadi yang di luar sana, ini Mas Nato, kalau misalkan ya, ini teman-teman mahasiswa tadi sudah Ya. saya sebutkan, ada yang pengen tahu lebih detail, berarti boleh datang menghubungi Mas Nato untuk belajar mungkin atau bagaimana, bisa kah? Ya silahkan. Nanti justru saya amat senang nanti potensi di desa kami kalau ada mahasiswa yang mau riset, mau penelitian dan sebagainya kerjasama, justru adalah kami membuka tangan dengan mereka. Sehingga nanti potensi di daerah kami nanti ada pendampingan dan lebih maksimal untuk berkembang. Oke, keren banget. Oke, sahabat Ami, bagi yang ingin tahu lebih banyak untuk bagaimana, karena ini bagus banget kok produknya, jadi beras-berasnya walaupun belum dirasa tapi bagus. Maksudnya karena Ami sering juga makan beras merah, terus beberapa beras itu kenal yang beras organik, dan ini kelihatannya bagus, dimana nanti bisa teman-teman mungkin mau datang belajar dari pupuk apa ini, Humat Majito Jitu ya, Bintang 9. Humat Jitu Bintang 9 itu nanti dari pupuk ini itu bisa menghasilkan aneka olahan pertanian, baik itu buah maupun padi, itu menjadi sebuah hasil yang lebih maksimal dan bagus. Termasuk tadi dikatakan bahwa tomat itu bisa bertahan sampai 2 bulan. Itu nggak dimasukin kulkas, dibiarin Enggak, aja. dibiarin aja. Sampai 2 bulan nggak 2 busuk. bulan, ya. Testimoni saya seperti itu. Soalnya kan biasanya kalau tomat itu seminggu aja kan sudah mulai busuk ya Mas Nato ya. Ya, kalau yang tidak pakai alami Majito itu tidak hanya tidak manggung 4 hari, 5 hari itu sudah mulai rusak. Tapi kalau ini 2 bulan sudah pernah dibuktikan. Ya, saya membuktikan sendiri. Wah, keren. Saya nggak dibawa ya. Saya nggak dibawa. Ya nanti bisa dicoba. Oh, gitu. Kalau di terong kemudian di tanaman lain itu layunya lama, lebih awet, gitu. rasanya lebih original. Oke. Ada pesan nggak ini untuk teman-teman di luar sana nih, Mas Nato? Harapan saya nanti sekarang ini kan
khususnya di bidang pertanian, ini petani sudah mengeluh. Kalau menggunakan pupuk kimia terus itu biaya operasional tinggi, sehingga kalau diteruskan di hasil itu sih nggak nutup lagi. Nah ini solusi satu-satunya adalah mengembalikan kesuburan tanah kembali. Kalau tanah itu subur, otomatis nanti hasilnya maksimal, biayanya akan murah. Nah, solusi satu-satunya untuk mengembalikan kesuburan tanah yang menggunakan potensi lokal, pupuk kandang dan sebagainya. Tapi kalau pupuk kandang saja itu nanti reaksinya lama. Nanti bisa 3 musim, 4 musim, ada yang 1 tahun. Tapi kalau dipacu dengan bakteri mikrobauma jitu ini, nanti 10 hari, 20 hari, 1 musim itu hasilnya sudah kelihatan. Ini cocok untuk semua tanaman, baik tanaman jagung khususnya, padi, kemudian sayuran. Kalau di tanaman sayuran seperti melon, terus tomat, timun, itu efeknya lebih cepat. 5 hari disemprot, dikocor itu sudah kelihatan hasilnya. Dan harapan kami, karena Indonesia itu daerah agraris, mari kita kembangkan di bidang pertanian supaya tidak impor terus. Tidak impor, kita harus swasembada di bidang pangan. Selain swasembada juga alam tetap lestari, sehingga kesehatan baik alam, kesehatan konsumen semuanya nanti akan terjaga. Ini cocok dengan ajaran agama bahwa alam ini wajib dijaga, dilestarikan. Boleh mengambil manfaat tapi jangan merusak. Ada nggak yel-yelnya ini untuk pelestarian ini? Iya. Mari kita lestarikan alam. Alam lestari, petani makmur, semuanya akan subur. Tepuk tangan. Oke, sahabat Tami yang ada di sana semuanya, jangan pernah lupa bahwa apa yang dikatakan Mas Nartona itu juga sebagian dari sebuah kebaikan. Dan tetap dengan ucapan yang sama, jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.